Halo Halo, dokter. kamu sedikit berbeda dari Hmm, apa yang saya bayangkan. iya. Tapi yang di Instagram yang kamu posting itu kamu? Aku itu. Sebelum melahirkan. Oh, itu sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan. Oke. Kalau saya boleh tahu, umur Lisa berapa? Sekarang 25. Baru kemarin ulang tahun. Masih muda banget ya. Mm-mm. Kapan ulang tahunnya kemarin? 22 April. 22 April, oke. Masih muda, sudah punya 2 anak. 2 anak. Putri, dua-duanya. Dua-duanya putri. Dua-duanya putri, oke. Itu foto kapan yang kamu posting itu kapan? Sehingga kan publik agak sedikit, termasuk saya yang lihat kok beda banget dengan apa yang kamu posting. 2021, 2022. Oke, dan Gitu. kamu terus-menerus memposting foto yang lama memang? Karena aku ya itu masih belum siap di body shaming. Belum siap dihujat lah gitu loh dokter. Oke, kamu ngerasa insecure. Insecure. Oke. Lisa, terima kasih sudah datang ke tempat saya. Saya tidak dalam kapasitas untuk membenarkan ataupun juga menyalahkan apa yang kamu lakukan, karena saya juga bukan hakim. Yeah. Tapi saya terima kasih kamu sudah mau datang ke sini. Paling enggak publik berhak untuk mendengarkan klarifikasi dari kamu langsung, bukan dari potongan-potongan dan juga bukan dari mulut orang lain. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama karena banyak banget pertanyaan untuk kamu. Oh iya. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh netizen. Saya minta maaf sebelumnya, harus saya tanyakan. Iya. Banyak publik yang berkata bahwa kamu adalah seorang pelakor. Bagaimana perasaan kamu mendengar perkataan tersebut? Dan jika kamu merasa bukan, menurut kamu apa realitas yang paling cocok untuk kamu? Aku pelakor, iya. Betul pelakor. Tapi itu kan 4 tahun silam ya, udah lama. Kalau misal untuk sehari-hari sekarang gak mungkin dong aku jadi pelakor sekarang gitu. Oke, kamu mengakui dan sadar bahwa kamu adalah... Iya, masa lalu aku gak baik gitu ya. Betul. Oke, siapa sih Lisa Mariana ini sebenarnya? Ex-model. Oke, model yang seperti apa ini? Model ini, majalah dewasa. Model majalah dewasa. Boleh ceritakan lebih lanjut nggak apa itu? Model majalah dewasa, ada di beberapa magazine gitu, dokter. Di Indonesia ada ya model majalah dewasa ada ya? Sedewasa mana? Maksudnya sorry ya, saya nggak pernah baca majalah dewasa. Aku nggak bisa sebutin nama apa majalahnya gitu, pasti udah pada tahu sih gitu. Oke. Dan kamu berhubungan dengan Pak RK, itu konteksnya pakai perasaan atau bagaimana? Konteksnya awalnya enggak sih. Awalnya enggak. Ya seiring berjalannya waktu seperti pacaran, bukan yang dibilang netizen katanya apa beli sate ya sekali aja, katanya tisu basah ya, enggak. Karena kan konteksnya memang pacaran gitu dok. Pacaran? Pacaran. Oke, nanti saya akan tanya kronologisnya. Tapi saya pengen tanya dulu. Kamu mencintai Pak RK? Pada saat itu? Lebih menganggapnya mencintai banget sih enggak ya. Karena gak mungkin gitu. Sudah sadar diri gitu. Oke. Mencintai banget sih enggak. Berarti kamu tidak mencintai Pak RK tidak. Pada waktu itu? Okay. Tidak. Mohon maaf saya tanya, apakah Pak RK memberikan sesuatu kepada kamu? Sesuatu kalau berupa finansial iya. Secara berkala iya. Pada saat itu, pada ketemu, beliau memberikan sesuatu? Iya. Berarti hal ini transaksional? Iya. Oke. Hal ini adalah transaksional ke kamu pada waktu ketemu, pas pulang kamu dikasih sesuatu? Iya. Oke, saya punya pertanyaan penting. Apakah menurut kamu kalau misalnya kita diberikan sesuatu atau sesuatu yang transaksional seperti ini, menurut kamu berhakkah kamu meminta pertanggungjawaban? Kalau misalkan gak hamil gitu ya dokter, kayaknya aku gak akan berisik deh. Gak akan seberisik ini, karena kan memang sebelumnya juga aku banyak mantan yang artis atau pejabat juga ada gitu ya. Ya karena gak ada anak ya aku mau diem, udah gitu. Setelah kayak orang pacaran putus sudah gitu. Oke, jadi menurut kamu berhak meminta pertanggungjawaban karena punya anak? Iya.
Oke, kita pemanasan dulu kali ya, tegang banget. Aku yang tegang atau Lisanya yang tegang? Aku udah nggak tegang sih. Sudah tidak tegang ya? Nggak. Oke, saya yang seperti yang tegang. Tapi kamu tahu kan, Pak RK itu sudah punya istri atau punya keluarga? Kalau punya istri tahu, memang itu salah aku mohon maaf. Mohon maaf ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu, sebelum ketemu dengan Pak RK kamu tahu? Tapi kan 3 tahun ini aku nih gak menuntut apapun. Aku kerja sendiri, semuanya sendiri. Gitu. Boleh gak nangisin? Boleh, silakan. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Cuman di saat aku merasa disepelekan, wajar ya, manusiawi ya, aku emosi, aku lakukan itu di Instagram dan aku nggak expect bakal selama ini beritanya, maksudnya se-viral ini gitu loh. Oh, kamu tidak expect akan sebesar ini? Ya, waktu di repost sama akun gosip, kan ajudannya ada telepon aku. Dia bilang kan sebut aja angkanya berapa, mau berapa Lisa. Asal jangan rame-rame kayak begini. Gitu, saya juga udah gak kerja sama bapak. Saya tahu maksud kamu katanya. Saya tahu maksud kamu tuh gak suka disepelein gitu. Dan aku tuh gak tahu loh kalau dia lagi kena kasus yang itu. Aku baru lihat pas ada orang laporan, dokter. Oke. Saya balik lagi, kamu tahu dia sudah punya istri, beliau sudah punya istri. Kenapa masih mau? Ya itu soalnya dia bisa mengayomi sebagai ayah juga ya. Jadi gimana ya? Ya balik lagi gitu ke masa lalu. Ya aku mengakui itu aku salah lah gitu, dokter. Oke. Sebagai ayah atau sebagai pada waktu itu bisa memberikan kamu bisa materi. Jadi 2 orang, mengayomi sebagai ayah dan sebagai pacar juga tuh gimana tuh. Kayak gitu. Lisa, saya pengen dengar kronologis lengkap dari versinya kamu. Silakan. Boleh. Pertama kali ketemu, kenalnya bagaimana? Oke, pertama kali kenal itu dikenalkan sama AA. Oke. Yang kemarin datang ke podcast ke sini ya. Dia yang kenalkan. Iya. Dia suruh Lisa boleh sebut daerah ya? Boleh. Iya, ke apartku ya, di sini, pokoknya ada gitu, bikin video shoot ya, buat siapa? Nggak mau gitu kan. Aku bilang nggak mau pokoknya udah sini dulu kata dia gitu kan. Bikin video apa ya kak? Let's show, kata dia gitu. Ini aku nggak apa-apa kan, maksudnya ngomong ntar gampangan dikat gitu. Let's show. Berapa gitu, karena waktu itu aku lagi butuh uang ya kan, ya sudah gitu, kata dia kan 100, kamu 50 aku 50, kita let's show katanya. Ya udah aku mau, aku samperin ke apartemennya, nggak ada itu uang nyampe ke aku. Itu dibuat dengan beliau. Nah itu kan setengah sadar, kita kan under alkohol nih. Jadi aku bilang ke si A ini, gue normal nggak bisa bikin kayak gitu kalau nggak minum dulu gitu kan. Aku bilang ya udah pakai duit kamu dulu deh. Aku pakai duit aku dulu kan, sekitar 5 jutaan. Itu juga nggak diganti sama dia. Dia bilang mau diganti, nggak diganti. Yang 50 jutanya juga nggak masuk ke aku. Kayak gitu dokter. Oke. Ya nah pas aku lagi agak tipsi lah ya, anak zaman sekarang bilang itu dia video callan sama Pak RK. Ya aku dikenalin nih Lisa nih gitu. Kata si AA gitu. Aku agak syok sih. Ini kayak aku kenal gitu loh. Sebelumnya itu belum tahu bahwa video tersebut untuk siapa, belum tahu. Cuma diajak buat les aja. Dia gitu bilang buat pejabat mana gitu. Cuman aku belum tahu kalau itu RK gitu kan. Oke. Pak RK gitu, belum tahu. Lanjut habis itu? Pas video call baru tahu buat dia gitu, buat RK, Pak RK gitu ya. Respon kamu? Kaget aja. Ya udah sebagai profesional aku kerja, aku minta hak aku dong kak. Mana uangnya belum ditransfer? Nggak ditransfer sampai detik ini. Oh itu tidak ditransfer? Enggak. By the way itu juga bukan pekerjaan profesional ya sebenarnya. Iya maaf dok. Maksudnya kan yang dia janjikan itu nggak ada. Oke. Lalu habis kita ngomongin 4 tahun silam ya. Iya setelah hal tersebut, setelah hari tersebut. Udah terus aku kaget nih. 3 hari setelahnya si Pak RK ini mendm aku langsung video call.
Tidak ada chat sama sekali, langsung video call. Udah berlanjut di situ melalui via Telegram, kayak gitu. Berlanjut hubungan dari situ. Tapi gitu. nggak ketemu, belum ketemu ini ya? Belum Ketemu, oke. Belum. Chat-chatnya bagaimana? Chat-chatnya ya kayak selayaknya orang pacaran atau PDKT gitu, dokter. Oke. Dan pada waktu itu kamu lagi apa nih? Ada orang lain, ada pacar atau ada suami? Nggak ada. Kamu masih single? Nggak ada. Masih single? Single. Dan pekerjaan kamu pada saat itu? Aku influencer juga, model juga. Dah itu. Termasuk model yang seperti tadi? Iya, model majalah dewasa ya. Oke, mohon maaf ya saya tanya Nggak apa-apa. Kamu apakah juga, saya bilang ya, beredar juga ke apa sih bahasa halusnya, susah ngomongnya. Ada, kalau kata orang tuh ada red card-nya gitu. Nggak ada lah. Dijual ke orang lain. Nggak ada. Berjualan ke orang lain. Nggak ada. Tidak ada? Nggak. Red card apa? Red card endorse? Red card apa? Nggak ada dokter. Ke laki-laki lain Nggak gitu? ada. Aku memang konteksnya selalu pacaran. Walaupun aku dibiayai nih, misalkan nih, tapi pacaran bukan jual beli gitu. Bukan jual beli yang bisa, Bukan. oke, berapa nih dengan Lisa nih sekian gitu. Harus pacaran ya. Ya memang begitu. Tapi kenapa kamu mau dengan AA dibilang untuk buat video? Pertanyaan saya, kalau kamu ngerasa kayak harus pacaran dulu dengan kamu, ya artinya kayak gini ya, mohon maaf ya. Kan dalam level-level cewek lah ya, cewek-cewek nakal ya saya bilang ya. Kan kalau misalnya harus pacaran dulu kan artinya harus ada ketertarikan ya. Sedangkan kalau kita ngomong harus buat video ini kan sesuatu hal yang ekstrim ya. Gak semua orang tuh mau seperti itu. Karena Harusnya. dia menjanjikan begini, ini gak bakal nyebar kemanapun. Tenang, ini orang besar, kata dia gitu. Kamu juga bakal kaget dek, katanya. Kamu juga bakal kaget, video ini mau aku kirim kemana, katanya kan gitu. Dan memang ya udah aku lagi butuh uang banget di situ, gitu dokter. Oke, lanjut. Abis chatan dengan PRK bagaimana? Ini boleh, beneran, serius. Soalnya ini banget, intim banget. Ya, eksklusif ini baru di sini. Versinya kamu aja. Apa yang terjadi yang sebenarnya? Tapi jangan dikangkang. Oke, kita move ke Telegram kan. Lisa minta video Mas tuh dong, gitu. Ya udah, aku kasih. Gitu kan, belum ketemu kan karena dia sibuk banget kan. Dikasih lah ntar jajan, kayak gitu. Kamu kasih, tapi dia kasih jajan. Ntar kasih jajan, akhirnya itu terus menerus. Akhirnya dia lagi di Palembang, aku disuruh diundang datang gitu. Karena dia kan janji mau kuliahin aku kan, gitu. Nah, ambil aja sini uangnya ke Palembang gitu. Tiket semua dia yang fasilitasi. Dia semua yang bayar. Semuanya. Oke, kapan kamu ke Palembang? 2 Juni. 2 Juni. Ketemunya dengan Bapak? Bapak RK. Iya, kapan? 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Tanggal 2 Juni. Sampai tanggal kurang lebih 4 atau 5. Kurang lebih. Oke, yang itu yang kamu sebut 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ketemu dengan PRK. Bagaimana? Setelah ketemu bagaimana? Ya kan aku kan nunggu dulu nih. Jadi kita kan satu hotel, satu gedung tapi kan beda lantai gitu. Aku nunggu dulu dia kerja, aku di lantai yang berbeda. Begitu sudah selesai agak malam itu sekitar jam 10 atau jam 11. Itu baru aku disuruh naik ke kamarnya dia gitu. Kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ya terjadilah di situ hubungan. Oke. Selama 3 hari 2 malam berapa kali melakukan? Setiap hari. Oh, setiap hari. Oke. Tidak menggunakan kondom kah? Dia yang gak mau. Aku selalu bawa kok di tas aku. Maksudnya memang buat jaga-jaga gitu. Karena mau ketemu beliau gitu kan. Dari laporan AA, kalau gak salah ada yang ngomong di podcastku ya, itu menggunakan pengaman. Tidak. Mana ada, gak ada. Tahu apa dia di dalam? Saat ke Palembang aja dia gak tahu kan dia bilang. Oke. Aku udah ngomong jujur banget sama dokter, ini eksklusif. Ya, di Dokter Richard Lee. Oke, setelah selesai dari Palembang. Udah,
berhubungan udah selayaknya orang pacaran gitu kan. Terus aku mengabari dia nih sekitar 3 minggu setelah kejadian. Ya kan. Aku pikir aku COVID, dokter. 3 Badanku gak minggu enak. setelah kejadian ya? Berarti 3 minggu setelah tanggal 4? Iya. 3 minggu setelah tanggal 4, oke. Iya. Kurang lebih ya dokter ya. Karena kalau aku disuruh mengingat peristiwa 4 tahun silam kan aku pasti gak mungkin sepenuhnya ingat gitu kan. Ya sudah, selayaknya orang pacaran aku telepon. Kang, Lisa hamil. Terus dia bilang ini. Dia langsung shock gitu. Karena kan mungkin dia ada penyakit apa aku gak ngerti ya gitu kan. Terus dia 10 menit kemudian dia telepon aku kan. Dia telepon, Lisa masa depanmu masih panjang. Waktu itu kan aku masih 21 tahun. Udah kuliah aja yang benar gitu. Akang biayai gitu kan. Janji manisnya dia kan begitu. Untuk anak udah kamu cari rumah sakit yang bagus lah yang untuk menggugurkan. Dikasih dananya. Langsung dikasih dananya? Langsung dikasih, dikirim. Bukan via transaksi yang ini ya, transfer atau apa. Itu di kotak COVID, box COVID, di bawahnya tuh uang. Dikirim ke alamat kakakku yang kakakku tidak tahu kalau itu isinya di bawahnya itu uang. Makanya kenapa aku ada video call kakakku nih untuk make sure di bawahnya itu ada uang. Aku nggak pakai itu untuk menggugurkan, dok. Aku pakai buat bertahan hidup. Dan dia kecewa di situ. Dia bilang makanya, Lisa kamu berbohong. Gitu. Berapa nominal yang dia berikan? Hampir 100 juta. Oke. Kamu ada janji bahwa akan ikutin apa maunya Pak RK atau bagaimana? Mau gak mau pada saat itu ya. Karena kan dia mengancam. Jangan macam-macam, saya mau mencalonkan diri sebagai presiden katanya. Nanti kalau misalkan Akang dipecat, kamu siapa lagi yang kasih uang gitu. Atau nanti anak kamu saya penjara. Kamu saya penjarakan, anak kamu diambil negara, katanya gitu. Dok. Oke, aku diancam begitu, jadi takut. Sampai ke keluargaku juga kan dapat teror yang gak main-main. Jadi ya udah selama Tapi kalau kamu takut, kenapa tidak kamu lakukan? Gak mau. Aku gak mau, sedih. Gak mau. Ada titipankah dari orang lain? Titipan gimana? Untuk kamu tahu maksud saya? Titipan gimana? Titipan dari pesaing misalnya? Oh nggak ada. Kan ada yang bilang aku disuruh partai mana, ditunjangin sama siapa? Nggak ada. Nggak ada. Dari awal tidak ada ya? Tidak ada. Aku tidak mengerti politik. Diminta untuk mendekatin beliau juga tidak ada? Nggak ada. Tidak Dia ada. kan yang deketi aku duluan. Oke. Beliau yang deketi aku duluan. Habis setelah itu masih intens komunikasi? Yang saya habis apa ini, dok? Setelah kamu mengabarin bahwa kamu hamil tadi, diberikan uang, kamu masih intens komunikasi? Tidak? Melalui ajudannya. Oh, melalui ajudan. Jadi dia bilang kan, Lisa, Telegram saya tutup. Saya sudah tutup karena ketahuan sama istri saya. Gitu. Jadi berlanjut sama ajudannya. Oke. Lisa, saya pengen tanya detail ya. Itu kan fase dimana kamu hamil ya. Harusnya kamu ingat. Kapan hari pertama mens terakhirnya kamu pada hari itu? Jujur kalau ditanya sama dokter SPOG aja, itu aja aku gak inget. Gitu. Oke. Iya. Range-nya kamu tidak tahu? Kamu tidak catat? Kalau range itu kan berarti pertengahan, dok. Pertengahan bulan? Pertengahan bulan. Pertengahan bulan apa? Bulan apa? Bulan sebelum... Mens terakhirnya kamu? Ya makanya itu. Pasti kan itu kan paling sering ditanya tuh pada USG. Iya. Ibu, mens terakhirnya kapan ya aku tanggalnya? selalu jawab aku lupa, gitu. Oh, kamu selalu jawab kamu lupa? Oke, dan kamu melahirkan pada tanggal? 26 Januari 2022. 26 Januari 2022, oke. Dan sendiri loh dokter. Aku kan mau USG. Karena ketubanku pecah kan. Nyetir sendiri loh sama mama aku doang di samping. Nyetir sendiri loh.
Niatnya mau USG tapi udah gak boleh pulang. Jadi jam 5 itu janjian sama dokter. Jam 9 aku udah tindakan di 36 minggu. Jadinya aku capek banget gitu loh. Bukan aku aja yang dapat ancaman gitu. Keluarga aku juga. Kamu tadinya mau USG, Iya, tapi udah 50% jadi udah gak boleh pulang sama dokter. kamu nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Ternyata ketubannya pecah. Dan harus tindakan hari itu juga. Yang siapa nemenin kamu pada waktu lahiran? Gimana? Mama aku doang. Bagaimana proses kelahiran? Normal, sesar? Sesar. Sesar. Prematur. Prematur. Berapa bulan? Berapa minggu? 36. 36 minggu. Karena kan katanya nanti komplikasi kalau misalkan air ketuban itu udah pecah, takutnya anaknya keracunan atau bagaimana. Nah, salin ini kan sempet ada kuning, penyakit kuning itu ya, mau di inkubator, cuman aku menolak karena aku nggak mau tanpa anak aku kan. Jadi sama mamaku karena keterbatasan biaya pada saat itu ya udah dijemur aja, dan alhamdulillah sih sehat sampai sekarang anaknya. Oke. Bagaimana perasaan kamu setelah melahirkan? Baby blues udah dapet. Sanksi sosial dalam arti kata, maksudnya ini bapaknya mana? Memang itu sudah resiko aku ya. Aku selalu bilang bapaknya di pelayaran gitu. Kalau sama tetangga dan gak berani bersosialisasi sama siapapun. Dari kehamilan bagaimana? Apa yang kamu rasakan selama kehamilan? Kamu nggak punya suami. Kamu menikah nggak? Aku belum menikah. Aku menikah sama suami yang sekarang itu pas kalian umur 7 atau 8 bulan gitu. Jadi kamu hamil sendirian. Sendirian. Apa yang kamu rasakan selama kehamilan? Sedih dokter. Gak bisa kerja juga karena kan badan juga udah gemuk ya. Bingung. Tapi aduh, anak kan keluarga juga malu gitu. Hamil pulang, hamil gak ada bapaknya aja udah malu. Terus mamaku kan diancam sampai stroke kiri. Sampai sekarang stroke kiri karena ancaman ajudannya itu mau mempenjarain aku, anak aku mau diambil. Oke, berarti Bapak tahu bahwa kamu mempertahankan kehamilan tersebut. Kapan dia tahu? Pas usia kandungan kurang lebih ya 3 atau 4 bulan gitu. Sampai aku diusir dari apartemen aku tinggal. Kenapa kamu diusir? Udah gak ada lagi dana, udah habis. Yang kan uang itu harusnya untuk gugurin, tapi aku pakai untuk bertahan hidup kan ya dokter ya. Gak ada yang aku kayak cerita di sini juga. Oke, setelah diketahui apa yang terjadi? Marah, mengancam, itu terus. Ancamannya sama terus. Kamu saya penjarakan, anak kamu diambil negara. Makanya saya memilih diam, tapi kan maksudnya ada batasannya gitu. Kalau sabar juga kan ada batasnya dokter. Apa kesepakatan yang terjadi pada saat itu? Aku nggak tahu, aku disuruh tanda tangan yang aku tidak tahu isinya surat sama ajudannya itu. Aku nggak tahu. Kamu nggak baca? Jadi dia gini di rumahku kan, dia nggak boleh baca. Ada kok AA di situ. Ada inisial R di situ. Ada lagi tim-timnya dia 4 orang kurang lebih. Oke, boleh ceritakan lebih detail pada saat itu apa yang terjadi? Aku dipaksakan sama si AA-nya, udah di rumah sakit ini aja kata dia gitu. Yang jauh dari rumah aku ya. Aku bilang ngapain? Ini kan ada RSI terdekat yang biasa aku kontrol juga. Ngapain? Harus jauh-jauh ke utara, ke Jakarta Utara gitu kan. Dalam hatiku nih udah gak enak nih. Wah, mau direkayasa atau gimana ini? Gitu. Aku maksa untuk di rumah sakit yang deket aja, yang biasa aku kontrol. Gitu. Dan A tuh gak ada di dalam, bohong itu dia. Langsung disuruh ditunggu di mobil. Dianya ada di mobil.
aku bilang dalam proses ini aku nggak mau ada dia karena ngapain, dia nggak ada hubungannya loh. Oke. Kayak cuman ikut-ikutan aja gitu, kayak nggak diperintah gitu. Jadi aku bilang ya udah tunggu mobil aja gitu. Lalu apa yang terjadi di sana? Diskusi apa yang terjadi? Masuk aku sama inisial R nih ajudannya. Tapi sebelum aku masuk ada satu cowok masuk. Ada satu cowok masuk, berikutnya nama aku baru dipanggil. Itu aku janggal di situ. Kok gak sama istrinya ya? Ternyata itu adalah timnya dia juga. Oke, itu di rumah sakit ya? Iya, kenapa aku bisa tahu timnya dia juga? Kan pas udah ketahuan minggunya dilebihkan apa dikurangi gitu waktu itu, aku lupa. Sampai alhamdulillah loh pengacara ajudannya. Alhamdulillah kamu terbukti berbohong ya, aku dihakimi begitu. Pembohong nih, di rumahku aku diteriak-teriakin. Oh, oke. Saya panggil nih RT RW katanya. Ini maksudnya bawa ke rumah sakit untuk diperiksa bersama. Lalu menurut ceritanya kamu ada manipulasi di umur kehamilan, terus kamu disalahin gitu ya? Seperti itu? Kurang lebih kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya? Aku kaget dong. Ada satu orang lagi masuk, duduk di sofa. Lah, kata kakakku gini, kakak kandungku yang kedua. Lah ini kan yang tadi di rumah sakit. Gitu. Inisialnya Y. Setelah itu ada kesepakatan, katanya ada yang ditandatanganin, apa itu? Ada ditandatangani, tapi aku nggak pernah baca dan aku tidak pernah memegang surat itu sama sekali. Sampai saat ini aku nggak pernah. Tapi kamu tanda tangan? Aku tanda tangan karena aku diancam. Mau diramein satu komplek. Mau dibilang ke RT RW. Kan mau dipenjarakan juga. Anak aku diambil negara. Lah, aku berdiri lah dari kursi. Ya udah gak usah dinafkahin, aku bilang. Aku bisa kok kerja sendiri. Keluar lo semua, aku bilang. Tanpa, gak ada takut-takutnya. Dan kamu tanda tangan dokumen? Tanda tangan udah, sana pergi. Tanpa kamu tahu apa isinya dan kamu tidak pegang dokumennya? Gak boleh. Bukan gak boleh baca. Bukan aku gak mau tahu. Tapi memang tidak boleh baca. Dan saat itu di rumahku, handphoneku sama AA, handphone yang ada di dalam rumahku itu semua disita sama AA. Oke. Disita semua. Oke, itu versinya kamu ya. Terus lalu kamu tanda tangan dan sudah selesai itu kamu dikasih sesuatu? 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian itu aku dikasih duit. Uang ya, uang. Boleh saya tahu berapa? 15 atau 20. Oke. Melalui ajudannya. Satu kali saja? Enggak. Setiap bulannya. Setiap bulannya? Dengan ditransfer sama ajudannya ya. Gitu. Setiap bulannya kamu ditransfer? Tapi tidak segitu nilainya. Semaunya dia aja. Rata-rata? Rata-rata di 7 juta? 1 juta aja pernah dokter. Saya sampai ngemis-ngemis. Kamu ngemis berarti kamu ada komunikasi, tapi ke ajudannya? Ke ajudannya. Oke. Tapi katanya yang beredar adalah 10 sampai 15 juta. Mana ada? Nggak segitu. Kurang dari 10. Sedangkan kalau misalkan aku komunikasi sama Akang sendiri, nggak mungkin dia kasih kurang dari segitu. Oke. Lalu berjalan waktu kamu hamil terus lalu melahirkan anak tersebut. Ya udah jaga sendiri. Ya memang resiko, aku pikir ya udah. Oke. Setelah melahirkan bagaimana? Bagaimana perasaan kamu setelah melahirkan? Ya udah sendiri, tapi kan namanya aku nih ngehargain orang tuaku ya gitu. Terus kiri juga ya udahlah aku menikah lah gitu. Sebenarnya aku nggak ada mau menikah gitu tadinya. Udah biar aja aku mau fokus kerja gitu kan, mau fokus karir. Cuma malu dong kalau misalkan USG ngeliat gitu ditemenin sama suaminya. Sedangkan aku enggak gitu. Atau lagi lebaran ya, momennya itu lagi lebaran, aku sendiri aja sama anak aku. Berdua aja maksudnya gitu. Mama aku pikirin perasaan mama aku. Terima kasih.
Dari proses kamu lahiran sampai akhirnya kamu menikah lagi itu jeda berapa lama berarti ya? 7-8 bulan kurang lebih. Selin masih umur 7-8 bulan. Akhirnya kamu menikah. Dengan siapa? Suamiku yang sekarang. Iya. Itu pacar kamu? PDKT gitu dulu gitu. Dia nggak jadi masalah bahwa itu bukan anak dia. Aku sudah cerita. Ini anaknya ini udah aku dijelasin. Dan dia oke gitu. Bagaimana cara kamu meyakinkan saya bahwa itu adalah anaknya PRK, bukan anak orang? Karena aku gak pernah berhubungan lagi nih. Bukan konteksnya aku masih perawan ya. Maksudnya selama aku pacaran sama Pak RK, aku tidak pernah hubungan dengan laki-laki manapun. Dia aja protek banget. Protek banget. Aku sampai ganti nomor kok. Yang cuma bisa komunikasi sama dia doang dan orang-orang yang memang dia izinkan boleh berhubungan sama aku. Gitu. Teman-teman pun juga gak dikasih akses. Aku kemanapun, waktu itu kan aku liburan ke Bali, aku kemanapun itu pasti ada orangnya dia. Oke, Lisa, mohon maaf ya saya tanya agak vulgar ya. Gak apa-apa. Saya melihat, saya mengamatin saya coba profiling dari kamu. Saya melihat podcast kamu yang lama, saya melihat apa yang kamu lakukan dulu. Saya juga sempat melihat video kamu dengan cewek melakukan les atau apa ya. Di pandangan saya... Itu kan AA itu yang cewek itu. Ya pokoknya saya lihat lah. Itu pokoknya AA, aku gak ada lagi les. Itu AA yang pakai lingerie hitam kan? Dan saya lihat ya di pandangan saya, kamu cukup nakal. Iya. Di pandangan saya, kamu cukup nakal. Tinggal senakal apa kamunya? Apakah kamu cuma dengan sembarang orang? Apakah kamu bisa dibayar? Saya nggak tahu nih. Senakal apa kamu? Tapi kamu juga nggak bisa ngomong bahwa saya cuma dengan Pak RK. Saya juga nggak percaya. Karena kamu senakal itu loh, Lisa. Saya nggak mungkin loh percaya. Kecuali kamu wanita, mohon maaf ya, wanita yang baik-baik kayak gitu kan, ya tertipu-tipu daya laki-laki. Tapi kan kamu juga punya latar belakang yang juga nggak baik. Tapi kan waktu sama Pak RK kan udah berhenti nakalnya. Udah gak sama sekali itu. Karena mau bebenah diri. Kamu sangat yakin? Yakin. 100%. Lisa, ini taruhannya adalah penjara. Gak apa-apa, saya rela. Kalau misalkan memang saya berbohong. Dan taruhannya adalah kamu menghancurkan keluarga orang lain. Ya gimana, keluarga aku juga udah hancur-hancuran, diancam. Sama-sama hancur, dokter. Kamu yakin dengan pasti? Yakin. Kalau enggak, aku nggak akan speak up. Pasti aku diem. Yakin dokter. Oke, setelah kamu melahirkan, setelah melihat Selin, siapa yang berikan nama Selin? Aku sendiri. Kamu sendiri. Tercatat atas nama anaknya siapa dan siapa? Ajudannya. Berarti kamu ditemenin oleh ajudannya? Ditemenin. Waktu aku melahirkan pun nama ayah biologisnya siapa ya? Nama ajudannya. Si R ini. Dan kamu gak ada masalah? Sama dia sih hubungan gak ada masalah ya. Kenapa kamu gak ada masalah? Karena kamu ditransfer atau bagaimana? Ya masih dinafkahi. Karena masih dinafkahin, oke. Tapi kamu pernah berhubungan dengan ajudannya? Gak pernah. Gak pernah. Yakin ya? Yakin, gak pernah. Cuma biayai dan kasih nama doang untuk anak ya. Bagaimana perasaan? Kalau kasih nama itu aku sendiri. Kamu yang kasih nama sendiri? Gak ada ajudan yang harus kasih namain, enggak. Itu aku sendiri. Bagaimana perasaan kamu membesarkan Selin sendirian pada waktu itu? Sedih, malu lah. Tapi kan itu udah resiko ya, dok balik lagi. Dan akhirnya kamu menikah dengan suami kamu yang sekarang. Suami kamu yang sekarang. Oke, dan dia tahu semuanya? Tahu. Termasuk itu anak siapa? Tahu. Oke, bagaimana kehidupan kamu setelah kamu menikah? Sederhana. Cukup sederhana. Tapi kan gini, aku kan punya anak kedua gitu ya. Kadang suka sedih gitu ngeliatnya. Kalau misalkan mami gak ada, ini siapa yang jagain Selin gitu. Kalau misalnya anakku yang kedua kan ada neneknya, ada keluarga dari suamiku gitu kan. Sedih lah dokter. Perlakuan suami ke anak yang pertama bagaimana? Sayang banget. Berarti gak ada masalah. Setelah 4 tahun berlalu, kenapa kamu bongkar ini? Kenapa kalau kamu pengen bongkar, kenapa gak dari dulu? Kenapa harus sekarang?
Karena kan berapa bulan terakhir aku merasa disepelekan. Terakhir aku chat itu aja di-read doang. Itu aku gak suka disepelein. Maksudnya kalau misalnya cuman oh iya nanti ya gitu, ada respon gitu. Dari situ aku pas mau lebaran itu aku emosinya terpacunya dari situ. Oke, berarti kamu tertrigger karena kamu tidak diberikan transfer lagi dan kamu disepelekan. Mohon maaf saya tanya, kapan kamu terakhir kali ditransfer masih? Aku lupa sih, yang jelas kurang lebih itu 8 bulanan. Dari sebelum kamu bongkar? Berarti umur Selin masih 2 tahun masih dapat? Ya, kurang lebih ya. Iya dong, kan umur Selin 4 tahun kan? Bener ya? Enggak, belum 4 tahun. 4 tahun nanti Januari. Oke. Sekarang berarti 3 tahun? 3 tahun. Waktu lahiran tetap dikasih uang bulanan? Tetap. Pas aku mau beli barang-barang baby pun masih ditransfer. Masih ditransfer? Waktu melahirkan juga dikasih. Kapan itu kira-kira dana kamu di stop, mulai dari kapan? Itu 8 bulan terakhir, kurang lebihnya. Untuk inget bulan apa. Kamu ada tanya? Aku terakhir emosi sih, bukan tanya lagi. Aku minta uang, aku didiemin terus berapa hari. Minta dana. Dan akhirnya kamu bongkar? Aku bongkar. Karena kamu kesel? Kesel, disepelein gitu kayaknya. Gimana ini? Ini murni adalah perjuangan kamu sendiri? Betul. Oke, Lisa, saya pengen tanya, waktu kamu lahiran, Pak RK ada tanya gak sih anaknya mirip siapa, anaknya bagaimana? Nggak ada, aku kirim foto aja. Ini anaknya udah lahir ya. Kamu kirim foto? Melalui ajudan ya. Karena kan aku udah gak dapat akses untuk ini, apa namanya, hubungan. Dan apa tanggapannya? Gak ada tanggapan apapun sampai saat ini. Tidak ada tanggapan apapun? Hanya ditransfer uang bulanan. Apa motivasi kamu bongkar ini? Gak ada motivasi, emosional sih dong. Aku nggak niat viral, nggak ada niat apa. Cuma kan diteruskan sama akun gosip nih, akhirnya aku nggak tahu kalau viralnya itu sampai detik ini gitu loh. Aku cuma ingin bercerita di sosmedku, gitu. Awalnya kan di close friend. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Maksudnya begini. Biar ada pergerakan dari sana gitu. Jangan aku disepelekan terus. Tuh. Oke, yang kamu inginkan berarti adalah uang. Tanggung jawab. Apa ini? Supaya aku paham dulu nih, apa yang kamu inginkan? Karena materi sudah pasti. Tapi aku mau tanggung jawab juga. Tanggung gitu. jawab seperti apa? Nggak usah dipublish sel ini anaknya nggak usah. Aku nggak butuh itu. Cuman kayak ya udah ini anak saya gitu, tapi nggak usah dipublish, nggak apa-apa gitu. Oke, saya coba masuk ya ke ini ya, Pak. Saya dari tadi saya coba memberikan kamu ruang untuk bercerita ya. Saya coba masuk ya. Kamu kan dari awal tahu bahwa Pak RK ini sudah punya istri. Apa yang kamu harapkan? Nggak mengharapkan apa-apa. Kamu pernah nggak berpikir kalau misalnya kamu ada di posisi yang sama, bagaimana? Ya karena waktu itu masih 21 tahun juga, lagi nakal-nakalnya, nggak ada aku berpikir ke situ. Maaf ya dokter, maaf semuanya. Kalau sekarang, karena udah jadi seorang ibu ya sakit pastinya gitu. Karena aku juga memposisikan gitu, kok sakit ya. Pernah gak kamu memposisikan diri bahwa istrinya Pak RK lebih sakit? Setiap malam. Mana aku mau minta maaf sama ibu. Tapi gimana gitu juga kan, ini ada anak saya gitu kan. Cukup bingung. Jadi yang kamu mau adalah pengakuan materi. Sampai anak saya bersuami aja. Menikah nantinya. Materi sampai dia menikah nanti. Iya, pendidikan yang baik. Kamu ada pikirin putri kamu mengetahui masalah ini itu nanti? Yang aku lagi pikirin sekarang. Kan biasanya kalau di Instagram kan aku kan mengabadikan tumbuh kembang anak segala macem gitu, aku posting. Sekarang udah gak bisa karena habis itu jadi konsumsi lagi di
publish lagi foto muka anakku di mana-mana, sedangkan nih tahun depan aku mau masukin di sekolah, aku bingung di mana, gimana gitu, gimana aku bingung. Setelah kejadian ini viral, apa yang terjadi? Katanya ada yang deketin kamu, mau kasih kamu 2,5 miliar. Oh iya, itu ada yang WA aku. Aku ini masih nggak tahu ya, ini betul atau tidak, tapi dia pakai nomor luar negeri. Sudahi semuanya. Tolong klarifikasi bahwasanya kamu halusinasi. 500 juta saya transfer sekarang juga, 15 menit dari sekarang. Sisanya setelah kamu mau ngakui bahwasanya kamu tuh berhalusinasi katanya. Dan aku nggak mau. Kamu tidak mau? Nggak mau. Kenapa kamu tidak mau? Nggak mau lah. Orang aku nggak halusinasi. Oh, oke. Aku udah cukup malu dokter. Masa aku harus kayak gitu, pura-pura berbohong gitu. Menurut demi maksudnya Tapi kan kamu dapat materi, apa yang kamu inginkan? Nggak mau lah. Berapa yang kamu inginkan? Nggak mau, aku nggak mau. Kalau berapapun, menolak aku kalau disuruh berhalusinasi. Maksudnya menyatakan bahwasanya itu aku berbohong, nggak mau. Kamu menolak bahwa kamu berbohong, bahwa inilah apa adanya. Iya. Saya tertarik pengen mempertegas hal ini lagi, Elisa ya, karena ini penting banget bagi saya. Mohon maaf, kali ini pertanyaan saya lebih belak-belakan, Kamu sebelum kenal Pak RK, kamu pernah, mohon maaf, jual diri? Nggak jual diri sih, lebih ke berpacaran aja. Benar? Karena berpacaran dan dibiayai. Karena apa yang dilaporkan oleh orang lain kepada saya sebelum podcast ini, kan saya juga coba profiling ya. Dia juga berkata kamu ada red card, ada lain sebagainya. Red card endorsement ada, maaf dok. Ada. Gak apa-apa kalau misalkan difitnah kayak gitu. Red card endorsement ada. Red card apa nih dok? Karena kalau statement kamu seperti ini pasti akan menjadi kalau misalnya memang ada yang terjadi di luar, pasti akan jadi salah satu bantahan untuk kamu pastinya. Saya tanya sekali lagi, pernah nggak kamu ada rate untuk harganya tidur semalam dengan Lisa atau memakai jasanya Lisa? Enggak, selalu konteksnya pacaran. Atau maaf ya, simpanan, gak apa-apa deh. Gitu. Maksud dokter open BO gitu. Iya itu ya, ternyata aku lupa kata-kata itu. Enggak. Selalu konteksnya pacaran. Open BO kamu gak pernah? Konteksnya pacaran? Konteksnya pacaran, oke. Selain dengan Pak, kamu ada hubungan dengan orang lain lagi? Ya kan gak mungkin aku publish di sini, gak mungkin. Berarti ada pejabat-pejabat lain lagi? Banyak, karena aku tadi bilang. Ada, tapi aku gak berisi karena kan gak ada anak gitu loh. Oh ini karena ada anak. Oke. Sepacaran kamu tuh seberapa banyak sih? Kalau menurut saya sih, saya ngelihatnya cuma ketemu 3 hari ya, jadi kayak open BO ya. Kalau pacaran kan benar-benar intens ketemunya. Tapi kan setiap hari kan ini kita kontekan kita. Oh chat-chatan. Chatting-chattingan, video call. Meskipun ketemunya cuma 3 hari itu aja. Dan setelah 3 hari itu ada rencana mau ketemu lagi? Ada waktu pas dia ke Jakarta. Cuman dia lagi sibuk banget. Jadinya gak hari itu gitu. Gak sempat ketemu. Kamu siap tes DNA? Siap. Siap dokter. Sampai sekarang ada dari pihak Pak RK untuk datang ke kamu? Gak ada. Temui? Tidak ada. Tidak ada berkomunikasi dengan kamu, tidak ada? Tidak. Ajudannya ada ini? Tidak ada sama sekali. Terakhir itu pas 3 hari setelah viral itu cuman ajudannya aja yang telepon saya. Kemarin kamu video call dengan Pak RK, itu lagi ngapain sih? Bisa ngobrolin apa sih kalau video call? Ya, dia tiba-tiba dia emang sering gitu, tiba-tiba video call udah pakai batrop. Pakai apa? Batrop hotel. Dianya yang pakai batrop hotel. Oke. Iya. Lalu ngobrol aja. Ngobrol. Kenapa kamu ketawa? Ya ngobrol, nggak mungkin dong dokter pikir itu ngobrol biasa. Jadi ngobrolnya apa ini? VCS? Ya gitu.
Oh. Sudah datang juga pengacaranya. Kita langsung panggil mungkin ya supaya tahu juga proses hukumnya bagaimana ya. Silakan Pak. Halo. Siap. Pak Markus ya. Yes. Pak Markus kuasa hukumnya Ibu Lisa ya Pak ya. Betul. Ini kenapa pakai kuasa hukum ya? Ada masalah hukum apa Pak? Ya sebenarnya gini ya Dok. Izin kalau saya berpandangan dari tim adalah kita berdiri bukan di tentang rezim tentang bagaimana perbuatan si bapak dan si ibunya. Kita ada sebenarnya misi penting di balik ini lebih penting daripada tragedi. Kapan itu peristiwanya dan segala macam. Karena gini, pandangan kami adalah di sini sudah lahir salah satu anak, yaitu anak ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Dia lahir berhak mendapatkan identitas. Bagaimana kita selaku pelaksana hukum, saya agak melenceng dari isu-isu yang sangat berkembang. Ini pola pikir dari tim kuasa kita ya. Kita berpandangan tidak lagi berkomentar karena kita juga sudah hormati ya proses sekarang itu dari pihak BPRK juga sudah melakukan laporan ke Barreskrim. Kita menyambut dengan baik. Tapi misi kita adalah di sini, anak ini berhak mendapatkan identitas selaku warga negara Indonesia. Dia berhak sejahtera, dia berhak mendapatkan kebutuhan pangan, dan berhak mendapatkan juga pendidikan yang layak. Terlepas nanti pembuktiannya itu berkata apapun, kita tidak peduli. Tapi kita sama-sama transparan, yuk kita buktiin. Kita ngeklaim ini, ada lagi pihak-pihak yang lain mengklaim itu, ya kita di luar kendali kita, tapi kita siap berproses hukum. Siap berproses hukum, tapi dari Lisa sendiri ada buat proses hukum ke Pak RK atau bagaimana? Kebetulan gini, kalau kami berpendapat, karena Pak RK sudah melakukan upaya hukum kepolisian. Upaya hukum seperti apa yang Pak RK Laporan lakukan? polisi kan, terhadap pencemaran nama baik kepada Lisa. Oke. Kami berpendapat gini ya, ini kasus kita juga nggak mau terlalu lebar-lebar, ngapain kita buat ribut Kepolisian Republik Indonesia kerja bakti untuk ada 2 laporan balik buat apa? Kalau memang transparan untuk membersihkan pencemaran nama baik, ya udah kita buktikan sama-sama. Tapi kami pun sudah menyusun untuk mempersiapkan salah satu upaya hukum yaitu gugatan. Karena biar kita komplit. Gugatan apa? Gugatan perdata. Oke, gugatan perdata Yes. atas... Ya kita belum bisa spill karena saya juga harus minta izin tim dulu. Prinsipnya kita melakukan upaya hukum itu bro. Oke, tuntutan atas anak ya? Kita belum bisa buka materi di situ. Prinsipnya Berapa yang dituntut Pak, kalau boleh saya tahu? kita tidak bicara tentang transaksi materi di tuntutan ini. Kita bicara tentang bagaimana kebenaran itu terungkap. Oke. Karena gini, satu hal lucu ya. Siap tes DNA, semua pihak menyatakan siap. Betul? Iya. Kenapa harus ada proses hukum? Dia mau clear namanya cepat. Ini pendapat kami tim kuasa hukum gini. Dia bicara tentang pencemaran nama baik. Oke. Kalau mau menyelesaikan nama baik, berarti kan outputnya adalah pemulihan nama baik. Kalau memang dia tidak cepat mau menyelesaikan kasus ini, yuk sama-sama duduk. Tapi perspektif kami daripada kuasa hukum adalah kami mau identitas anak ini jelas. Kalaupun saya juga bilang sama klien saya, kalau memang ternyata terbukti kamu salah, kamu siap dengan konsekuensi hukumnya. Tapi kalau misalkan andai pun kamu benar, ya mohon pihak sana juga siap dengan konsekuensi hukumnya. Oke, dan Lisa siap? Siap. Ya dong. Lisa, tapi kemarin ada baru aja yang konferensi pers mengakui bahwa itu adalah anaknya dia. Kamu kenal laki-laki tersebut? Siapa? RV ini? Ya. Kok bisa sih di dalam penjara main itu? Dia di penjara? Di penjara. Kok bisa sih main handphone Yang kemarin sampai konferensi pers. DM-DM-an? Itu kan yang konferensi itu kan pengacaranya kan? Oh, dianya di Coba penjara? dianya di mana? Dianya itu di dalam penjara sampai saat ini. Dan itu banyak banget kesaksian palsu. Itu bener-bener tadinya saya nggak mau tanggapi. Siapa itu? RV kan? Karena kan sebelumnya ada DM gini. Gua bakal ini ya, pokoknya mengancam ya gitu. Gua bakal bilang kalau Selin itu anak gua ya, kurang lebihnya kayak gitu. Aku pikir aduh ini orang apa sih ngegerecokin aja. Aku blok dong dari IG. Taunya dia ini muncul. Iya, siapa dia? RV? Mantan kamu? Memang iya pernah. FWB lah gitu. Dan kamu katanya pernah bilang bahwa itu anaknya dia?
Kamu pernah hamil anak dia? Gini loh dokter. Pada saat itu kan aku kan moodnya lagi hamil moodnya berbeda ya. Campur aduk malu juga gitu ya. Ini aku berani bersumpah demi apapun. Tapi nanti kalau aku bawa-bawa Tuhan, ntar aku dihujat lagi gitu kan. Jadi aku memang waktu itu bukan meminta sih, lebih ke siapa nih yang mau nikahin dulu. Maksudnya gitu biar si Sel ini ada. Oke, kamu terpikir hal tersebut pada waktu kamu... Makanya ada chat itu. Sebelum dokter bertanya, ini aku udah ditanyain sama kuasa hukum aku tuh berkali-kali. Tapi memang ada kamu ngomong dengan dia. Memang, betul. Tapi dia bukan ayah biologisnya. Kan lucu. Masa tiba-tiba muncul pas lagi viral. Gitu. Dok. Bukan satu aja loh, ada lagi loh, dokter. Iya bang. Izin jadi gini, maksud saya gini, kita kan akan masuk ke jenjang lebih serius ya. Maksudnya gini, permasalahan ini harus ada hasil akhirnya. Pertandingan bolanya itu ada hasil akhirnya. Bukan bicara tentang menang atau kalah, tidak. Kita cari kebenaran seperti apa. Kalau ditanya, kenapa kita siap tes DNA? Di sini kan kita ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Yang bunyinya saya bacakan seperti ini dok ya. Izin, salah satu pertimbangan hukumnya adalah beralasan menurut hukum, adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang 1945 secara bersyarat, yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Maksudnya bang? Maksudnya adalah kalau proses hukum ini adalah langkah yang tepat. Kalau memang tes DNA, apa yang ditempuh pihak Bapak RK sudah betul. Kami pun juga akan meminta hal yang sama. Jadi pahami dulu prinsipnya. Kok di sini putusan MK ini jelas Pak. Bahwa untuk menyatakan itu anak siapa, memang harus tes DNA. Diatur, dan sudah ada putusan MK-nya. Karena sebetulnya ini kan karena menyita publik aja. Salah satu orang yang sekarang suspek bermasalah adalah salah satu ex pejabat publik. Tapi kalau bisa dibilang sebenarnya perkara ini sudah banyak kayak gini tuh. Di Indonesia sudah ada putusan MK-nya. Pak, Bapak ada hubungan dengan pengacara sana untuk langsung aja tes DNA? Kalau kita sebenarnya lebih menghormati kode etik ya. Kami juga tidak, apalagi dia sudah mempunyai lawyer, tapi secara resmi, formil kami sudah kirimkan surat, dan pihak dari Bapak Muslim pun sudah membalas surat tersebut. Yang pada intinya ya kita selesaikan secara hukum. Ya kami pun mengapresiasi itu dengan baik ya. Oke, berarti tempuh semuanya jalur hukum. Betul. Dari Pak RK melaporkan pencemaran nama baik, Betul. dari timnya kuasanya Ya. Lisa, Minggu depan akan kita perdata. daftarkan. Betul. Perdata, Perdata. bukan pidana. Bukan pidana. Karena kita nggak mau, mungkin gini kan banyak yang kita lihat, wah udah lapor balik, ngapain, kasihan polisi kita yang ngurusin satu perkara ini. Toh kalau memang satu laporan bisa diselesaikan, lebih cepat pembuktiannya, apakah pembuktian dari pidana tersebut, apakah dari perdata kita, itu lebih efisien. Oke, berarti kalau perdata pasti akan dibuka terang benderang di muka pengadilan dong? Semua upaya hukum itu pasti konsekuensinya ada. Pidana kita juga kan tidak mengatur secara detail, apakah itu dibuka terang benderang. Toh nanti kalau jika berkas sudah lengkap, dilimpahkan ke kejaksaan, akan dibuka di persidangan. Sama juga. Betul. Apakah nanti persidangan itu dibuka untuk umum atau tidak, itu adalah kewenangan hakim. Bukan lagi tentang kewenangan pengacara. Gitu loh dok. Tapi akan bergulir di ranah hukum akan ya? ranah hukum. Pada endingnya adalah semua akan diputuskan majelis hakim. Terbuka. Gitu. Oke, sekali lagi Lisa, itu bukan anaknya Ervi? Bukan. Aku kaget, aku ketawa. Kenapa ini tiba-tiba orang ini muncul? Apa memang Tapi kapan terakhir kali kamu berhubungan dengan Ervi? Udah lama. Itu pokoknya aku nggak mau bahas. Memang ada hubungan, tapi itu Selina ini bukan anaknya Ervi. Dia itu dikirim buat mengecoh, biar aku ke distract gitu. Apa gimana? Siapa yang kirim menurut kamu? Siapa yang kirim menurut kamu? Aku nggak mau ngomong. No comment. No comment aja. Comment. Oke. Ada berita katanya kamu sudah hamil 5-6 kali sebelumnya.
Aku sekali hamil aja badan aku begini gemuknya. Apalagi 5 kali, 6 kali Ini saya tanya hamil. ya, saya coba berhitung dari datanya Lisa ya. Biar mewakili netizen yang menghitung-hitung deh. Ya saya juga dokter sih kebetulan sih. Walaupun saya bukan Iya, dokter Dok. kebidanan dan saya dokter kecantikan. Tapi saya coba hitung masih make sense gak ya apa yang kamu ceritakan ya. Kamu ketemu tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni, benar? Betul. Benar? Oke. Kalau periode menstruasi kamu berapa hari biasanya? 28 hari sebulan sekali? 1 minggu. Bukan. Maksudnya 28 hari. 28 hari. 28 hari. Datang Iya. bulannya kamu kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 28 hari 28 hari. Oke. Iya. Kalau 28 hari berarti golden time period kamu itu bisa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 Juni. Ya. Berarti kalau kita hitung tanggal 1 berarti sekitar tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei. Kemungkinan HPHT-nya kamu. HPHT itu hari pertama mens terakhir kamu. Kalau tanggal 18 Mei berarti harusnya kamu melahirkan tambah 7 itu 25 kurang 3 Februari. Harusnya kamu lahiran 25 Februari, kalau tanggal 24 Mei kamu menstruasi terakhirnya, ini kemungkinan yang bisa ya kalau dari periode kamu ya. Tambah 7 sekitar tanggal 31 Februari. Februari tidak ada 31 berarti sekitar tanggal 1 Maret. Dan anak kamu lahiran tanggal 26 Januari. 26 Januari. 36 minggu. 36 minggu. Tadi yang saya bilang kemungkinan kamu lahiran tadi adalah 25 Februari. Ya itu HPL. Itu- Kata dokter juga. Kata dokter seperti itu. Itu 40 Harusnya. minggunya. 40 minggu kamu kurangin 4 minggu masih ketemu. Itu mau gimana dok? Ya kalau kamu berarti kemungkinan menstruasi terakhirnya kamu adalah tanggal 18 Mei. Sehingga kalau tanggal 18 Mei itu harusnya golden time kamu ovulasinya itu adalah tanggal 1 Juni. Di mana kebetulan mungkin kamu datang kamu bertemunya dengan spermanya adalah tanggal 2 Juni. Dan harusnya kamu melahirkannya, kalau saya nggak hitungan normal nih seperti ini, harusnya kamu melahirkan tanggal 25 Februari, 40 minggu. Itu betul kata dokterku harusnya HPL segitu. Dan kamu lebih cepat 4 minggu, kamu tadi bilang kamu prematur, 36 minggu lahiran, 36 minggu berarti kamu kurangi 4 minggu dari tanggal 25 Februari, berarti sekitar tanggal 25 Januari. Dan kamu lahiran tanggal 26 Januari. Dari hitungannya masih masuk. Masuk kemana dok? Ya, saya coba logik ya. Saya coba logik sih. Soalnya kan katanya kan, saya coba berhitung logik dari keterangan kamu aja. Masih cocok atau enggak. Cuma itu aja sih. Mencocokin data kamu aja. Tapi selama kamu keluar seperti sekarang, ada yang enggak kamu yang berkata berbohong? Apa yang kamu sampaikan? Banyak. Memang selalu netizen kan kayak fans fanatiknya si Pak RK ini kan kayak gak terima. Mungkin citranya baik. Tapi kan banyak pacarnya dia juga yang speak up ke aku. Oh lu juga ini ya? Oke, saya pengen tanya, menurut kamu sosok Pak RK itu sosok yang bagaimana sih? Baik. Mengayomi semua wanita. Maksudnya dokter ya. Iya benar, temen-temen model aku juga. Bukan Gitu cuma loh. kamu berarti? Iya, kenapa aku berisik? Ya karena aku ada anak gitu. Selama ini yang DM-DM-an sama aku intens setiap hari juga, itu mantannya Pak RK. Yang kemarin datang juga mantannya Pak RK. Yang mana? Si AA. Dia yang kenalin kok. Kok tiba-tiba bisa jadi juru bicara dan kayak jealous. Bukan jealous ya, apa sih? Dokter nilai sendirilah. Udah bertemu kan. Pak, saya pengen tanya pertanyaan terakhir untuk Pak pengacara. Nama saya Markus Nababan Pak, bukan pengacara. Pak Markus Nababan, saya punya pertanyaan terakhir Pak. Iya. Saya hanya mewakili pertanyaan netizen Pak ya. Bagaimana juga kan yang dilakukan oleh Lisa ini bukan tindakan yang terpuji dan bukan tindakan yang benar juga ya Pak ya. Bahwa hamil karena dengan suami orang lain yang sudah punya istri dan punya keluarga juga. Dan menjadi pertanyaan orang-orang, kok mau sih Pak pengacara membela orang yang merebut suami orang? Oke. Ini menarik ya Dok ya. Karena sudut pandang kita kan tidak seperti orang netizen pada umumnya. Prinsipnya gini, jika suatu tindakan peristiwa hukum diancam dengan pidana 5 tahun pun, negara wajib menyiapkan penasihat hukum ataupun kuasa hukum terhadap terpidana.
kami kembali lagi ulangkan, kami tidak lagi berbicara tentang rezim si bapak dan si ibu, dia mau ngelakuin apa terserah. Kami bertanggung jawab selaku kuasa hukum, sudah ada anak yang lahir, dia selaku warga negara Indonesia berhak mendapatkan identitas. Identitas itu penjabarannya sudah jelas di putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa kami selaku lawyer, kami tidak berdiri di atas perbuatan si ibu dan si ayahnya. Kami berdiri di atas anak kecil yang berhak mendapatkan identitas dan masa depannya. Oke. Itu dokter. Luar biasa. Lisa, menyesal membongkar ini semuanya? Enggak. Kalau waktu kamu bisa putar balik? Aku udah tahu ini pasti bakal terjadi, tapi aku nggak tahu kapan. Taunya di tahun ini 2025. Aku udah tahu ini pasti bakal kejadian, gitu. Dan kamu tidak menyesal? Tidak, karena Meskipun apa kamu yang banyak aku dibully. bicarakan jujur apa adanya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang dilebihkan. Meskipun kamu banyak dibully? Nggak apa-apa dihujat, nggak apa-apa. Suami kamu mendukung kamu membuka ini kan? Bukan mendukung, dia lebih ke kena mental dok, sampai tutup account. Sampai kan dia kan kerja ini, udah nggak kerja lagi nggak kerja dulu maksudnya. Dia nggak apa-apa ini dibuka semuanya. Udah kejadian, mau gimana? Berarti kamu emosional banget pada waktu kamu Iya. posting pertama kali. Iya, Tanpa izin dari suami kamu. tanpa izin. Dia nggak tahu, dia tahu pas viral itu handphone kamu nggak berhenti getar. Taunya udah di repost sama akun gosip. Oh, kamu orangnya cukup emosional ya sampai kamu melakukan. Tadinya enggak, tapi karena merasa disepelekan, iya ada batasnya kali ya dok. Jadinya saya mau cerita ke siapa saya bingung. Ya udah saya cerita di medsos gitu. Siapa yang bantu kamu sampai sekarang? Jadi saya sendiri nggak ada. Nggak ada yang support kamu? Teman-teman sih ada underground ya, maksudnya support. Ada. Kalau dengan PRK ada nggak ada yang Nggak ada. Nggak ada. Oke, cukup. Kalau ini terbukti bahwa itu bukan anak PRK, kamu bersedia untuk menerima Menerima konsekuensinya.